dalam perjalanan saya sama dia itu apa susah juga aku jelaskan. Yang jelas sekarang dia itu sudah menikah. Acara ini dipersembahkan oleh, didukung oleh. Halo sahabat YouTube dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama kami berdua ya di channel YouTube Trimono juga Podcast ya. Oke sahabat YouTube, sahabat Trimono Group, Trimono juga Podcast, bahwa pada kesempatan ini saya sudah bersama siapa ya? Mungkin nanti akan memperkenalkan dirinya. Ya, intinya ada pengalaman yang sangat luar biasa. Nanti akan menceritakan tentang pengalaman studinya, ya. Kemudian yang paling penting adalah pengalaman kisah cintanya yang katanya akan diklarifikasi di video ini bersama Trimono Podcast. Ya, bagaimana? Ya bisa dibilang begitu. Oke, mungkin teman-teman di sana sudah sangat penasaran seperti apa ceritanya, seperti apa kisahnya, itu akan kita dengarkan langsung di podcast ini. Jadi jangan skip video ini, nonton dari awal sampai selesai agar teman-teman tidak gagal fokus di sana. Oke? Aman. Oke, siap. Oke. Siap. Oke, saya langsung saja masuk pada ya mungkin perkenalan dulu. Ya, baik. Sebenarnya siapa sosok tampan yang ada di depan saya malam ini? Wah, mungkin baik. di sana ada yang masih jomblo, yang khusus cewek-cewek. Simak baik-baik. Ya. Silahkan. Mungkin begini ya, perkenalan dulu toh ya. Saya mungkin namanya Degar Saputra. Mungkin saya dari Polewali. Tapi saya gabung di teman-teman IPMASA. Oh, IPMASA. Ya, Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamasa. Yang ada di Jogja. Di Yogyakarta. Ya, betul. Oke, tentunya nanti akan kita dengarkan juga lebih dalam tentang kaitannya antara Kak Diki, ya dipanggil Kak Diki ya. Ya. Antara boleh. Kak Diki dengan IPMASA ini. Ya, boleh lah. IPMASA. Bagaimana teman-teman, sudah kenal? Pasti sudah kenal. Oke. Aman. Begini Kak Diki. Kak Diki kan sekarang ini lagi studi ya di Jogja ya. Iya. Nah, teman-teman penasaran itu Kak Diki. Ya. Bagaimana sih ceritanya sampai akhirnya Kak Diki itu sampai di Jogja? Mungkin ceritanya begini ya. Ya. Ada motivasi juga itu bisa kuliah di Jogja karena waktu S1 dulu itu saya kuliah di salah satu universitas ternama lah di Makassar. Ya. Ya kan, saya kuliah di situ kurang lebih 3 tahun. Tapi sesuatu dan lain hal saya bisa dibilang keluar dari situ. Dan pada saat saya minta transkrip nilai untuk pindah ke kampus lain itu, saya tidak dikasih nilai full sama kampus. Jadi saya itu apa ya, bisa diibaratkan kalau saya pindah kampus mulai dari awal. Cuma karena nilainya cuma sedikit. Iya. Jadi pada saat itu ya saya lebih baik mulai dari awal. Supaya nilainya bagus, karena transkrip nilai juga dari kampus sebelumnya itu ya lumayan. Nilainya itu cuman paling tinggi C. Mungkin karena terlalu nakal. Berarti banyak kenakalan ini yang dilakukan saat kuliah kayaknya ini. Kalau S1 dulu itu saya bisa begitu karena mungkin ada masalah lah dengan saya punya asisten. Jadi ada masalah begitu, akhirnya muncul konflik antara saya dengan senior saya. Oh begitu. Makanya saya beberapa kali itu bermasalah sama senior. Akhirnya ya sudahlah, saya lepas tangan. Soalnya apa ya, saya sudah malas berurusan sama dia karena sampai bawa teman dan lain-lain, bahkan bawa benda tajam. Wah, saya. bahaya. Jadi ya saya mending saya hindari dan saya tidak ke kampus untuk waktu yang lama gara-gara masalah itu. Jangan gara-gara cewek ini makanya. Oh, kalau itu ya bisa. Kalau cewek memang cewek karena cewek ya, kan saya. Tapi bukan masalah cewek. Saya tebak Pak. Bukan masalah cewek antara saya dengan dia. Oh. Tapi pacarnya dia asisten saya. Terus kan ini asisten, saya sudah asistensi mungkin sekitar ya kurang lebih 7 kali lah saya asistensi sama dia. Saya asistensi laporan. Dia setiap saya asistensi itu dia coret semua satu laporan itu. Jadi satu laporan itu kira-kira 15 lembar paling sedikit, dicoret terus. Iya. Jadi saya harus ulang dari awal.
Terus laporan saya ini saya harus tulis tangan. Jadi itu hari saya buat laporan itu sekitar lebih 7 kali. Saya buat itu laporan ditulis tangan dengan minimal halaman 15 lembar. Jadi 7 kali 15 banyak lah. Nah, yang saya tulis itu tiap hari. Nah, dibanding jalan juga labku yang lain, akhirnya pas terakhir itu saya asistensi lagi. Ini asisten masih kasih coret-coret itu saya punya laporan. Baru 1 lembar dia coret sambil saya punya laporan saya robek di depannya. Saya bilang mungkin begini lebih baik, Kak. Karena tidak ada juga gunanya saya terus begini karena capek juga. Bukan cuma ini saya mau ikuti. Nah, itu asisten kan cewek, dia nangis, lapor ke pacarnya. Nah, ini pacarnya langsung bisa dibilang mau pukul saya. Tapi pada saat dia mau pukul saya duluan pukul. Saya duluan pukul dia, jatuh, saya pukul lagi. Pokoknya bisa dibilang ya lumayan lah dia. Keesokan harinya saya ke kampus lagi. Ada temannya, dia bawa teman itu sekitar 4 orang, jadi mereka berlima. Saya baru datang kampus, saya baru mau masuk. Saya kaget ini pagi-pagi kan, mungkin kan saya kuliah itu hari jam berapa ya, 7:30, jadi saya datang itu 7:15. Saya baru dari parkiran, dia sudah ada di situ berdiri sama temannya. Nah, di situ lagi dia berdiri, baru dia tegur saya, dia pegang leher saya, langsung dia saya pukul lagi. Jadi ini temannya yang 4 ini tidak ada yang berani maju. Jadi dia yang saya pukul terus sendiri. Ini temannya yang 4 tidak maju. Menonton saja? Menonton saja, Pak. Tidak berani maju. Karena itu orang 1 kali saya pukul langsung jatuh. Baru langsung saya stop temannya, siapa yang berani maju? Nah, mereka sudah takut. Jadi ini temannya lihat saja itu temannya jatuh. Akhirnya mungkin 2 hari setelah itu, saya kembali ke kampus. Saya lihat, sudah tidak 5 orang, banyak. Saya tidak bisa hitung. Dia tunggu saya di situ. Akhirnya teman-teman saya juga ini kan banyak juga teman saya yang selalu saya temani kumpul. Mereka mau bantu toh. Dia bilang nanti kami bantu, aman lah. Kalau mau berkelahi aman. Tapi saya bilang tidak usah. Kalian itu tidak usah ikut campur. Ini masalah saya. Jadi biar saya lah yang selesaikan. Karena kan kalau misalnya saya pikir begini, kalau teman saya ikut dalam masalah ini, otomatis mereka juga susah untuk kuliah. Karena yang dilawan ini senior, 2 tahun di atas saya. Nah itu bisa bilang ya seperti itulah. Jadi akhirnya saya sudah bilang temanku, ya sudah saya pulang saja. Saya tidak usah masuk kampus. Dan mata kuliah itu yang di asisten sama pacarnya yang saya pukul tidak pernah tuntas. Akhirnya saya pindah. Nah, akhirnya itu saya mau pindah, saya sudah jarang masuk kampus, akhirnya saya pindah begitu. 2015 itu saya mendaftar ulang. Nah, mungkin seperti itu ceritanya. 2015 masuk di kampus yang baru. Ya, di kampus yang baru. Sampai akhirnya di sana berjalan lancar lah. Berarti mulai dari awal dong? Iya, mulai dari semester 1. Mulai dari semester 1 lagi. Ya, cuman panjang lah ceritanya. Kalau mau dicerita yang itu boleh juga sih. Jadi ceritanya itu saya orang tua kan punya ada usaha-usaha lah di kampung. Iya toh, jadi saya disuruh untuk kelola di sana karena kan sudah dibilang berhenti kuliah. Toh sudah berhenti kuliah ini, saya disuruh ke kampung untuk kelola itu usaha. Nah, saya ke kampung itu mungkin 3 bulanan. Tapi ini usaha menggiurkan, Pak. Paling sedikit itu penghasilannya 1 hari 200.000. Bersih itu. Kita terima itu 200.000 per hari. Penghasilan ini usaha, tapi saya rasa dalam 3 bulan itu saya rasa bukan basicku di situ. Kayak bukan nyawanya lah. Meskipun uang ada, pokoknya terpenuhi lah semua kebutuhan, mau apa, tapi saya tidak merasa itu duniaku, makanya saya berhenti. Itu waktu itu hari saya diam-diam pergi mendaftar di salah satu kampus swasta di Makassar. Saya mendaftar di sana dengan biaya sendiri. Orang tua saya tidak tahu bahwa saya mendaftar. Pokoknya tidak ada yang tahu saya mendaftar. Nanti mereka tahu itu saya mendaftar, nanti saya minta uang untuk pembayaran pembangunannya, karena kan cukup besar itu uang pembangunannya. Sedangkan uang saya itu mungkin tidak cukup untuk membayar itu. Jadi saya minta di orang tua. Nah, akhirnya mereka itu orang tua juga bagusnya juga orang tua ini karena setiap anaknya mau sekolah, mereka pokoknya kayak respect lah kalau anaknya mau sekolah. Jadi itu hari saya minta ya langsung dikasih.
dikasih uang untuk pergi di sana untuk lanjut kuliah. Nah, akhirnya saya kembali satu sudah bukan saya kelola itu tempat usaha, saya kembali ke Makassar kuliah. Jadi saya kuliah itu di Makassar mungkin ya, tapi dalam proses kuliah saya ini luar biasa juga karena bisa dibilang saya yang terbaik lah di situ di jurusan itu untuk kuliah yang selanjutnya ini. Karena itu hari pada tahun 2017 ada yang kayak kayak antar mahasiswa lah kayak begitu, buat karya tulis ilmiah antar mahasiswa. Bisa dibilang di kampus saya itu hanya 2 yang lolos. Jadi se-universitas itu hanya 2 yang lolos karya tulisnya. Saya dengan ada 1 orang teman saya juga. Dari berapa proposal yang diajukan sekitar 20-an lebih, cuman 2 yang lolos. Dan kampus saya ini sudah lama tidak pernah loloskan ini, karena ini juga salah satu bahan untuk akreditasi jurusan dan kampus. Jadi saya lulus di situ. Akhirnya saya 2017 itu mulai penelitian. Akhirnya ya jalan terus. Dan saya selesai itu mungkin agak lama dari penelitian saya selesai 2019. 2015-19. Ya, yang 4 tahun lah. Pas lah ya. Pas. Tapi saya bisa selesai lebih cepat sebenarnya. Cuman untuk berorganisasi lagi di kampus, makanya mundur selesainya. Karena menurut saya ilmu yang saya dapatkan itu bukan hanya di tempat pendidikan. Ilmu yang didapatkan itu harus juga di organisasi. Karena kalau full pendidikan itu kita kayak mau bicara di depan umum, speak up di depan umum itu sulit. Kalau hanya ilmu teori saja, harus ada kayak belajar bicara lah begitu. Karena jujur saya waktu mulai SMA itu saya pemalu, bahkan lihat matanya orang kalau saya bicara sama dia itu saya tidak berani. Apalagi kalau sama cewek, waduh, hancur saya. Hancur. Tidak bisa sekali saya lihat matanya orang kalau saya bicara sama mereka. Mungkin mereka bilang saya sombong atau bagaimana, tapi ya itulah saya. Mungkin begitulah pembawaan saya. Karena sampai sekarang itu masih ya biasa begitu, tapi tidak kayak dulu Kalau dulu itu tidak pernah mau bertatapan mata sama kalau teman bicara. Nah, kecuali orang yang disuka berani saya bertatap mata kalau begitu. Tapi kalau yang lain saya berarti banyak yang tidak disuka ini. Oh iya jelas. Woi, tidak sembarang tidak sembarang. Kita ini kelas. Ya, terus apa lagi ya? Itu pada saat saya kuliah, ya saya masuk salah satu yang terbaik lah di kampus pada saat lulus. Jadi saya kayak pembuktian begitu untuk orang tua saya. Mungkin saya bisa gagal di tempat lain, tapi saya bisa mulai baru dan bisa sukses di tempat yang baru ini. Selesai tepat waktu. Selesai tepat waktu dan dengan nilai yang lumayan sempurna, memuaskan. Ya. Begitu. Oke, berarti ya kuliah di tempat yang baru, katakanlah lancar. Ya. Lulus tepat waktu. Nah ini kenapa, bagaimana ceritanya mau lanjut ke tingkat magister ya, kayak tingkat magister, kemudian itu kenapa harus memilih Jogja begitu? Bagaimana ceritanya itu? Kalau untuk S2-nya ini saya untuk magister ini saya pilih di sini itu karena ada teman ini cewek. Kan cewek, teman saya satu, jadi bisa dibilang sahabat lah dia. Karena dia satu kampung ya dengan saya, orang Polewali juga. Terus dia kayak sudah kayak bisa dibilang saudara lah. Karena sudah sahabat baik begitu. Jadi ya dia lanjut juga di Jogja. Sebenarnya itu dia itu sudah dari 2019 itu kan kami wisuda 2019 itu. Dia sudah bisa lanjut. Tapi dia juga kayak tidak mau lanjut begitu kalau tidak ada dia temani. Nah, makanya dia paksa terus saya. Akhirnya 2021 saya ditanya sama dia, ya udah, ya sudah, ayo saya bilang ayo daftar sama-sama di UGM. Ya. Di akhirnya Jogja. Akhirnya kami daftar ya akhirnya bisa lulus sama-sama. Puji Tuhan lah bisa lulus. Luar biasa. Di UGM. Ya. Jangan-jangan ini yang sering dibawa-bawa. Oh ya itu selalu yang kalau ada basar atau apa datang kumpul-kumpul itu teman. Ya teman, tapi kayak saudara begitu. Teman baik lah. Soalnya banyak yang mempertanyakan juga ini Kak Diki selama ini, apalagi teman-teman Hipmasa tuh. Kalau itu siapanya Kak Diki itu. Mungkin bisa juga dijelaskan lebih terperinci itu. Kalau apakah hanya sebatas teman atau bagaimana kah?
itu tadi yang saya bilang, dia itu sudah kayak saudara karena waktu S1 itu saya sama dengan dia. Iya. Waktu baru masuk kuliah itu sudah mulai kenal sama dia, kan sama-sama dari Polewali, jadi kenal lah. Waktu S1 itu cuman bisa dibilang dia lah yang saya kenal. Waktu baru kan karena sama-sama dari Polewali, akhirnya berjalan dan penelitian juga sama dia. Penelitian S1 itu sama dia, tapi dia penelitiannya berbeda dari saya, cuman hampir sama. Jadi saya bantu dia penelitian sampai hampir selesai, saya bantu juga dia. Dan apa ya, di penelitian saya itu kan ada 4 orang, kami ada 4 orang ya, 3 cewek, saya sendiri cowok. Jadi kami itu hari apa ya, saya itu hari kan sudah selesai semuanya, sudah aman lah, bisa dibilang tinggal ujian tutup saya itu hari. Jadi saya bantu mereka ini apa ya, bisa dibilang saya pergi di kosnya dia bermalam begitu, saya sendiri laki-laki dan 3 perempuan saya temani dalam satu kos, satu kamar. Nah itu juga apa ya, bisa dibilang, tapi saya memang kayaknya seperti itu dari dulu. Banyak teman saya yang perempuan, bahkan waktu SMA itu saya dijuluki sama teman saya itu gigolo karena saya selalu sama perempuan. Sampai sekarang? Sampai sekarang mungkin. Bukan juga dibilang selalu sama perempuan, tapi apa ya? Ini juga teman yang perempuan ini mungkin merasa nyaman berteman sama saya karena memang saya itu berteman sama mereka tidak bawa perasaan begitu. Jadi tidak bawa perasaan, jadi kayak memang teman, jadi tidak ada perasaan atau bagaimanapun ke dia. Jadi mungkin itu juga mereka nyaman. Ya makanya sama-sama nyaman begitu. Ya tidak ada, karena jujur waktu saya SMP sampai SMA itu saya tidak pernah punya pacar. Oke. Iya. Kayaknya sekarang kita sudah mulai masuk Mungkin perbincangan begitu. pacar ini. Tapi sebelum pacar Kak Diki, ya masih ada satu pertanyaan terkait kampus. Apa ya? itu? Ini dari teman-teman juga. Itu apa tadi ya? Saya catat di sini. Yang saat apa berada di posisi kayak down begitu. Oh itu tadi yang itu waktu itu pergi kerja itu kayak down di situ saya rasa. Bagaimana caranya supaya Kak Diki kayak semangat lagi? Saya bisa semangat kembali untuk kuliah itu karena memang kemauan. Kalau saya rasa lebih pada kemauan ya. Kemauan untuk merubah hidup lah begitu, karena saya pikir kan memang saya sekarang ini begini. Saya sekarang pada saat itu ya. Saya berpikir begini, pada tahun itu saya berpikir begini. Memang pada saat ini saya punya penghasilan bisa dibilang lumayan lah, karena 200.000 per hari. Jadi kalau paling sedikit itu 200.000. Jadi kalau 1 bulan itu saya bisa dapat 6 juta. Hitungannya karena tiap hari itu. Toh itu hitungan paling sedikitnya. Paling sedikit itu 6 juta 1 bulan. 200.000 kan per hari. Tapi saya pikir begini, meskipun penghasilan saya banyak, tapi kalau saya tidak punya pendidikan, saya rasa itu kayak apa ya, kurang lah untuk saya. Karena pendidikan bagi saya itu ya nomor 1. Dan bagi orang tua saya juga begitu mungkin. Makanya mereka support tiap kami mau sekolah atau bagaimana, mereka itu support terus orang tua. Itu enaknya. Itu usahanya di Polewali, Dik? Bukan. Di mana kan? Ada di Wajo sana. Di daerah Wajo. Sengkang. Begitu. Jadi itu usaha 3 bulan saya jalani, tapi apa itu saya bilang bukan kayak tidak merasa nyaman di situ. Meskipun apa ya, tiap malam senang, pokoknya tiap malam itu bisa dibilang pergi terus, pergi jalan, pergi apa, main ini, main itu, banyak lah mainnya itu hari. Tapi ya itu tidak senang hati kalau itu saja dibikin, itu dikerja, harus sekolah. Jadi pesan saya ini mungkin bagaimanapun itu hasilnya, kalau tidak sekolah orang mungkin sama saja nihil. Jadi memang harus sekolah orang, karena kedepannya ini dunia sudah apa ya, berkembang begitu. Memang sekolah itu bukan modal utama, tapi setidaknya ada pegangan lah untuk kedepannya kalau kita sekolah. Mungkin begitu kalau dari saya. Jadi harus tetap semangat sekolah ya. Ya betul. Adik-adik ya. Jangan patah semangat. Jangan patah semangat untuk sekolah. Karena kalau dibilang nakal sekolah itu bisa dibilang saya mungkin paling nakal waktu sekolah, serius. Kayaknya saingan Ki kalau soal kenakalan Ji. Tapi saya bukan nakal bagaimana, malas pergi sekolah Ji. Karena saya dulu waktu SMP itu kelas 1 mungkin setengah semester jak api sekolah. Bisa dibilang begitu. Iya.
Jadi saya itu cuma 3 bulan jika sekolah. Jadi saya itu dalam 1 minggu itu, dalam kamus saya waktu SMP itu dalam 1 minggu itu harus ada alpaku 2, minimal 2 dalam 1 minggu. Sudah dijadwalkan pokoknya sudah dijadwalkan itu. Pokoknya dalam 1 minggu itu minimal 2. Saya minimal 2. Waktu saya SMP minimal 2. Saya tidak pergi ke sekolah. Berarti 6 hari minimal 2. Ya, jadi 4 hari berarti tinggal 4 hari. Tapi kan minimal ya, bisa jadi itu bolos di 3. Berarti tinggal 3 hari dalam 1 minggu sekolah. Bisa jadi juga saya tidak pernah pergi dalam 1 minggu. Bisa jadi. Iya. Tapi itu kan dulu waktu SMP kan seperti itu. Jadi apa ya? Cuman yang apa ya? Yang luar biasanya juga saya apa ya? Kayak mungkin berkat dari Tuhan juga kan. Jadi saya ini malas memang pergi sekolah, tapi bisa dibilang hampir semua di kelas saya itu sakala pintar. Tidak juga dibilang saya sombong atau bagaimana, tapi memang begitu. Jadi kalau saya pas datang sekolah itu ada soal dikasih sama guru, pasti saya jawab. Nah, itu juga keuntungannya saya. Meskipun saya malas ke sekolah, tapi kalau dikasih soal sama guru saya jawab. Nah, jadi ini juga guru ya heran juga ini guru. Padahal awalnya itu saya dipikir nyontek. Saya dipikir nyontek kan sama guru. Tapi itu hari saya tanya guru, ada tidak jawabannya siswa yang betul? Dia bilang tidak ada yang betul. Jadi saya tanya kembali itu guru. Jadi siapa yang saya mau nyontek, Bu? Sedangkan di kelas ini cuman saya punya jawaban yang betul. Yang lain teman saya tidak ada yang betul. Langsung dikasih teori gurunya Iya. Jadi itu juga yang saya syukur itu. Karena memang waktu SD ya, awalnya itu waktu SD itu saya memang bisa dibilang pintar. Bisa dibilang pintar karena tidak pernah keluar dari 3 besar. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu memang ya bisa dibilang pintar lah waktu SD. Cuman SMP ini cuman gara-gara nakal, tapi tidak bodoh. Cuman nakal. Waktu SMP itu jarang sekali pergi sekolah. Mungkin gara-gara itu juga Kak, karena pintar di SD tuh. Jadi kayak kan SD kan dasarnya sekolah dasar ya. Mungkin kuat dasar tak waktu masih SD, pas SMP itu ya. Ya mungkin begitu. Maksudnya bisa berpikir logis kalau ada pertanyaan. Ya, begitu Karena lah. kuat dasarnya tuh. Ya. Cuman pas SMA ini saya mau begitu lagi, tapi sudah tidak bisa. Tidak mampu Bukan tidak mampu. Guru saya mama saya. Jadi sudah tidak memungkinkan untuk begitu lagi. Sambal. Ya. Jadi guru saya itu ya mama saya sendiri. Jadi kalau pergi sekolah itu sama-sama. Jadi tidak bisa bolos. Nanti saya kelas 3 kayaknya itu baru bisa longgar-longgar sedikit lah. Kalau nakal di sekolah, dimarahi di sekolah sampai di rumah, dimarahi lagi. Habis. Habis sampai di rumah habis. Bahkan waktu SMP itu hampir tiap minggu saya punya wali kelas itu datang ke rumah, Pak. Hampir tiap minggu. Tandanya saya rajin itu pergi sekolah dulu. Rajin tidak ke sekolah dulu. Rajin tidak ke sekolah hampir tiap minggu. Saya ingat kelas. Ya, saya ingat itu guru saya yang kelas 2 itu kan kenal baik juga sama mama sama istrinya itu. Jadi pokoknya hampir tiap minggu datang di rumah. Cuman saya tidak usah praktikkan gayanya itu, saya punya wali kelas karena bagaimana lucu dia punya gaya itu kalau bagaimana mungkin apa ya, agak tidak enak juga saya praktikkan karena dia agak-agak bagaimana begitu orangnya. Pokoknya jelas lucu lah dia kalau datang ke rumah. Kelas 3 pun begitu. Kelas 3 ini dia satu gereja kan sama kami. Ini guru saya, wali kelas saya yang kelas 3. Jadi hampir tiap minggu juga dia ke rumah. Cuman pas sama ujian itu semester 2 ini juga kelas 3 saya semester 1 itu saya nakal, saya jarang ke sekolah tapi dapat ranking. Saya ranking 2. Padahal saya malas ke sekolah, tapi itu kembali lagi itu superhero kayaknya ini Kak Diki. Karena ya itu setiap saya ditanya saya bisa jawab. Nah, apalagi kan kalau ya saya juga tidak menyombongkan diri, kalau dalam hal bahasa Inggris itu di kelasku dulu waktu SMP bisa dibilang ya saya paling bisa lah di sana. Bukan dibilang paling pintar tapi bisa lah. Bisa ya. Ya, bahasa Inggris sama matematika. Nah, kan kalau di Indonesia ini itu yang nomor 1 biasanya bahasa Inggris sama matematika. Kalau pintar Miki itu aman nilai. Yang lain itu tidak. Ya saya tidak menjustifikasi untuk yang lain, tapi sepenglihatan saya dan sepengetahuan saya selama ini kalau jenjang SMP dan SD itu kalau pintar matematika dan bahasa Inggris itu luar biasa. Itulah kita
anunya di Indonesia. Jadi tidak dipikir kayak IPS-nya begitu, IPA-nya, biologinya tidak terlalu dipikir kalau SD sama SMP. Nah, nanti SMA baru mulai masuk di situ. mulai masuk di situ. Makanya kan mulai SMA juga ini kejuruan tuh. Ya, SMA mulai kejuruan. Kalau saya dulu SMA itu kelas 1 belum kejuruan. Iya. Nanti kelas 2 baru menjurus ke kejuruan kalau saya, letting saya. Kayaknya masih gue dapat juga itu. Oh ya. Yang itu. Mungkin begitu. Nanti masuk kelas 2 baru dipisah. Baru dipisah. Iya. Masih gue dapat juga itu. Ya, tahu sekarang. Mungkin sekarang dari kelas 1 langsung masuk langsung. Ya, kalau sekarang dari kelas 1. Nah, ya, terus ada pesan-pesannya ini dari cerita saya untuk yang sekarang ini. Tidak mungkin tidak apa-apa nakal, yang penting pintar. Itu, tapi kalau sudah sudah tidak pandai, nakal lagi, itu yang salah. Itu yang bahaya itu. Ya. Jadi harus pandai baru boleh nakal ya. Karena kalau sudah tidak pandai, nakal, mau jadi apa? Nah, jadi ya harus pintar dulu lah, minimal pintar dulu baru nakal. Jangan nakal dan tidak pandai. Mungkin saya itu. Tidak Pak, tidak mungkin Bapak Trimono ini mau sampai seperti ini. Ada channelnya mungkin 1000 subscriber atau 50.000 mi. Saya kurang tahu juga. 1 juta nih kayaknya. 1 juta. Ya, puji Tuhan kalau sudah 1 juta. Oh ya Kak Diki. Ya. Kan tadi kan ada materi percintaan ya. Ada materi percintaan. Tapi itu nanti Pi. Ya. Itu akan kita bahas nanti. Masih ada ini yang banyak pertanyaannya ini. Oh ya, tidak apa-apa. Teman-teman ini yang katanya mau disampaikan ke Kak Diki. Wah. Ya. Oke. Boleh lah. Kebetulan ada teman juga yang tadi kan kita sudah sempat singgung IPMASA. Ya. Nah, kebetulan ada ketuanya. Kemudian ada beberapa pertanyaan ini, termasuk kesan pertama saat tahu IPMASA dan saat mulai bergabung di IPMASA, ya. Ya mungkin sekedar informasi, mungkin tadi teman-teman ada yang sempat tidak ikut, yang belum ikuti. IPMASA itu adalah Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamasa di Yogyakarta. Iya. Ya. Itu kesan pertamanya saat mulai bergabung di sana itu seperti apa itu Kak Diki? Kesan pertamanya itu saat gabung di IPMASA itu luar biasa. Soalnya antusiasnya ini teman-teman dari Mamasa ini untuk bergabung di sini sangat baik dan luar biasa mereka. Jadi kayak solid begitu. Terus mereka juga ini kalau saya lihat, mereka tidak hanya berkumpul dengan orang-orang Mamasa. Jadi mereka ini kayak ambil ilmu dari kampus terus dibawa masuk di IPMASA. Jadi bukan ilmu dari kampung yang dibawa masuk di IPMASA. Jadi ilmu modern yang dibawa masuk di IPMASA. Makanya itu saya juga agak senang sekali bisa gabung di IPMASA ini. Karena sebenarnya saya ini orang Polewali, tapi saya senang gabung di IPMASA karena begitu. Karena bukan budaya yang bisa dibilang budaya kita dari Mamasa itu full dibawa datang di sini. Jadi kayak dicampur begitu, digabung. Makanya itu bagusnya di sini di IPMASA. Jadi mungkin adik-adik juga yang mau sekolah di Jogja, khususnya yang Mamasa, bisa bolehlah kita gabung-gabung di IPMASA. Bukanlah boleh, harus gabung di IPMASA supaya rasakan kekeluargaan anak-anak Mamasa yang ada di Jogja. Jadi adik-adik yang saat ini mungkin SMA di Mamasa atau SMA dimanapun, kalau orang Mamasa dan kebetulan menonton video ini dan berniat untuk kuliah di Yogyakarta, itu ada namanya IPMASA, Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamasa di Yogyakarta. Ya, ini untuk teman-teman yang saat ini mungkin SMA, orang Mamasa yang SMA, dan teman-teman yang sudah kuliah di Jogja yang berasal dari Mamasa yang mungkin belum sempat gabung atau belum tahu dan kebetulan nonton video ini, silahkan bergabung di IPMASA. Nanti teman-teman bisa langsung cek IG-nya. Ada IG-nya itu Kak Diki. IG-nya IPMASA. Ya, mungkin bisa teman-teman ketik saja IPMASA. Saya lupa juga namanya. Nanti ketik saja IPMASA atau nanti kita tempelkan di bawah sini. Ya. Nanti teman-teman bisa follow, bisa lihat juga kegiatan-kegiatannya di sana ya. Begitu Kak Diki. Ya, oke, kita tepuk tangan dulu untuk IPMASA Yogyakarta. Nanti kalau ada kesempatan Kak Diki, saya akan undang juga ketuanya untuk sekaligus sampaikan apa itu IPMASA. Lebih bagus. Jadi kita tidak usah berbicara panjang lebar mengenai IPMASA karena ada sesinya. Setidaknya kita spoiler lah nanti. Ya, betul. Aman lah. Oke, ini adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman. Apa itu? Sesi percintaan ini.
Oh. Karena ada pertanyaan juga di sini Kak Diki. Oh ya, boleh lah. Tema tentang cinta katanya. Banyak khususnya perempuan-perempuan di masa itu penasaran tentang ya bagaimana sih kisah cintanya Kak Diki ini. Wah, luar biasa. Pertanyaan pertama Kak Diki. Ini ada di sini berapa mantan tak? Ada di sini. Bukan saya buat ini ada berapa saya punya mantan, saya hitung dulu. Wah, banyak kayaknya ini karena dihitung. 2 3. Oh 3. Nah ini ada pertanyaan tambahan lagi. Mantan pacar ini toh? Iya mantan pacar. 3. Ada pertanyaan tambahan ini. Ya boleh lah. Adakah dari ketiga itu yang kayak apa berkesan? Maksudnya yang paling berkesan dari ketiga itu? Oh semuanya berkesan Pak. Kalau dia bilang berkesan. Kalau berkesannya semuanya berkesan. Bahkan pacar saya yang pertama itu. Nah bagus kalau diurutkan seperti itu. Pacar pertama bagaimana sampai yang ketiga biar teman-teman ini bisa. Pacar pertama dengar. Itu mungkin waktu pas lulus SMA. Saya pacaran sama dia tapi mungkin ya begitu mito. Karena barusan juga saya pacaran di situ jadi mungkin tidak lama. Mungkin 2 bulanan sama dia toh. Inisial? Dia. Inisial S. Inisial S. Oke. Ya. S. Ini inisial S. Jadi begini, saya itu dari SD saya punya itu tadi saya bilang saya punya banyak teman perempuan, tapi saya tidak pernah simpan rasa sama mereka. Hanya sebatas teman. Meskipun ada rasa tapi harus ditahan karena teman. Begitu saya punya prinsip. Karena kalau teman itu begini, misalnya kan kita konflik sama dia, misalnya kita pacaran kan sama dia, terus konflik sama dia, otomatis ikatan pertemanan ini bisa saja putus kalau dia tidak pahami bagaimana putusnya toh. Jadi makanya saya tidak pernah itu mau pacari saya punya teman, begitu. Jadi makanya saya itu kalau teman itu ya teman memang hanya sebatas teman, tidak pernah bawa perasaan atau bagaimana, mungkin begitu. Tapi bagaimana ceritanya sampai muncul ini sosok si S, orang paling pertama yang akhirnya kita mau untuk dijadikan pacar? Ya begitu saja, jalan begitu saja. Tapi berarti dia bukan teman toh? Awalnya teman, tapi kan sudah lulus SMA ini kan, jadi sudah mau pisah begitu. Memang ya di situ muncul saja perasaan suka sama dia, ya sudah jalan begitu saja sama dia. Jadi saya ini sekitar 2 bulanan sama dia. Nah, akhirnya kami kuliah ke Makassar, ya akhirnya putus begitu, hilang. Akhirnya saya kuliah di Makassar ini mungkin beberapa lama saya putus dari S ini. Saya pacaran lah dengan yang kedua. Pacaran sama yang kedua. Inisialnya itu B. Oke. B ini yang bisa dibilang paling lama lah sama saya. B ini dan banyak kesannya sama saya. Yang B ini langsung banyak suara-suara di dalam sana. Yang B ini paling luar biasa lah sama dia. Ya bisa dibilang luar biasa juga sama dia. Tidak tahu jadi bilang paling luar biasa. Cuman ya karena saya lama sama dia, tapi tidak usah disebutkan lamanya. Saking lamanya itu saya sudah kenal keluarganya. Bisa dibilang kenal semua, kenal sama keluarganya. Bahkan baik hubungan saya sama dia. Bahkan ya pokoknya kenal baik lah sama keluarganya. Sudah baik sekali sama keluarganya. Cuman dalam perjalanan saya sama dia itu susah juga aku jelaskan. Yang jelas sekarang dia itu sudah menikah. Begitu. Jadi mungkin ini saya kasih sederhanakan. Kita ditinggal nikah kah? Kalau dibilang ditinggal nikah tidak juga. Oh tidak. Jadi karena bisa dibilang bisa baik-baik bisa baik-baik tahu sama dia, karena dia juga memang sudah ya bisa dibilang umurnya umur menikah tapi kan saya itu hari kan masih kuliah dan tidak bisa terlalu bagaimana tidak bisa bergerak bagaimana juga kalau mau menikah.
Nah itu hari ya dia sudah mau menikah. Jadi saya bilang, Mi, kalau memang itu Mi keputusanmu, ya silahkan. Tidak apa-apa Ji. Kalau saya, kalau memang mau menikah ya silahkan menikah. Tapi tidak, kalau dibilang tersakiti, tidak sakit juga saya rasa. Karena begini, kalau kita suka sama orang itu tidak harus dipunyai menurut saya. Begitu kan? Tidak harus Ji kita yang harus miliki begitu. Kalau kita sayang sama dia, asal kita lihat itu orang bahagia, Ya. senang Miki juga. Kalau saya begitu, makanya waktu dia bilang begitu saya juga dengan santai Ji, dengan bilang ya sudah silakan. Kalau dibilang mau sakit hati tidak juga, karena yang penting dia bahagia, Ya. bahagia Miki juga. Karena ya itulah menurut saya apa ya, rasa sesungguhnya lah kalau begitu. Jadi tidak dibilang sakit hati, tidak. Bahkan waktu menikah itu kan bisa dibilang saya diundang, cuman saya tidak bisa ceritakan sepenuhnya di sini karena takutnya ada yang tersinggung atau salah persepsi nantinya. Yang jelas waktu dia menikah itu saya mau pergi tapi bertepatan dengan keberangkatan saya KKN. Ya. Mungkin akan dinonton sama dia ini bertepatan dengan keberangkatan saya KKN. Makanya saya tidak hadir pada saat dia menikah. Begitu. Jadi dia menikah itu dia ya tidak usah saya sebutkan tanggalnya, paling hampir saya sebut. Sorry. Nah, Intinya pas KKN lah ya. ya pas berangkat KKN. Pokoknya bersamaan itu dia menikah sama tanggal berangkat KKN-ku. Terus kan di tempat KKN itu bisa dibilang saya adalah koordinator. Ya. Otomatis saya tidak bisa tinggalkan lokasi KKN karena saya koordinatornya. Karena kalau saya tinggalkan lokasi KKN saya tidak bertanggung jawab untuk teman-temanku begitu. Jadi makanya pada saat dia nikah saya tidak pergi. Nah, Dan dia mungkin tidak tahu kalau waktu itu kita berangkat KKN, atau dia tahu? Mungkin tidak. Mungkin tidak sampai sekarang. Mungkin tidak ya. sampai. Tapi itu bukanlah masalah karena ya sudah menikah atau bahagia sama suaminya yang sekarang lah. Jadi untuk kakak si B ya kan? Si B ya. Waktu itu Kak Diki tidak hadir bukan karena marah atau benci atau semacamnya, cuma waktu itu kebetulan jadwalnya berangkat KKN. Ya. Kurang lebih begitu ya. Jadi ini saya sampaikan mewakili Kak Diki untuk si B ini. Kalau dibilang benci juga tidak, karena saya masih biasa ke rumahnya. Masih biasa ketemu mamanya, ketemu kakaknya, ketemu keluarganya lah begitu. Masih biasa ke rumahnya, masih biasa jalan-jalan ke sana lah. Dan kalau ke sana ya kayak seperti biasa aja, langsung masuk saja ke rumahnya, tidak itu dibilang gitu atau bagaimana, masuk saja cari orang kayak rumah sendiri. Langsung cari makan. Oh tidak, kalau makan malu-malu Ki. Saya kira langsung cari makan. Tidak lah. Berarti senior tak itu Kak? Bisa dibilang begitu. Tapi hampir seumur sama saya. Dia. Oh begitu kan? Ya. Karena kayaknya saat ini saya berada di posisi yang saat kita dulu itu. Yang cerita ini kesama dengan kayak posisiku sekarang. Wah, bahaya itu. Tapi jangan bisa cerita di sini. Jangan bisa cerita di sini. Tidak usah bisa cerita di sini karena ya begitulah ya. Nanti bukan sesiku. Wah, nanti kalau misalnya ini sudah 4.000 jam tayang ya. Wodi, sudah berpenghasilan ini channel Kak Diki baru saya ceritakan. Oh ya. Tapi kalau belum ya saya tidak akan cerita. Makanya teman-teman nonton terus channel ini, dukung terus dengan like, comment, subscribe dan di-share juga ke teman-temannya. Aman. Ya, begitu. Ya, begitu. Kurang lebih begitu. Ya. Yang jelas ini sama ini si B ini kenal, pokoknya baik sekali lah saya sama dia. Bahkan sampai sekarang pun masih biasa kontek-kontekan sama mamanya, kakaknya begitu. Tapi sama dia sudah menjaga menjaga juga karena kan sudah jadi istrinya orang. Jadi ya tidak bolehlah terlalu bagaimana sama dia toh. Jadi untuk menjaga ini rumah tangganya dia, saya rasa bukan dia saya hubungi. Jadi saya berhubungan cuma sama kakaknya, mamanya. Kan kalau kakaknya ini saya sudah kenal juga sama ipar-iparnya toh. Jadi sudah kenal baik lah begitu. Jadi ya tidak masalah kalau sama kakaknya, karena saya kenal juga suaminya ini kakaknya. Jadi ya tidak masalah kalau kakaknya. Tapi kalau untuk dia secara pribadi saya tidak pernah berani mau chat atau bicara sama dia. Karena ya itu dijaga perasaannya orang. Harus. Iya. Tapi kalau dibilang masih mau ada perasaan sama dia, tidak lagi ya. Cuman dia sebagai kakak begitu bagi saya. Semacam klarifikasi juga nih, sudah tidak ada perasaan sama sekali ya. Ya sudah seperti kakak, sudah ya biasa. Aman, sudah biasa ya. Saya begini Kak Diki, karena
kebetulan ini sama dengan yang saya alami sekarang. Ya, toh. bagaimana perasaannya? Sempat saya bilang begini, kenapa kayak berat sekali nih. Ya, masalahku sekarang kayak berat sekali nih beban hidupku sekarang. Tapi ternyata sebelumnya sudah pernah dialami oleh manusia juga, dan kebetulan itu Kak Diki sendiri. Tapi kalau saya dibilang berat, tidak. Tidak berat juga, tidak bagaimana juga, karena memang saya ikhlas begitu ya. Karena itu tadi kembali lagi saya bilang, kalau kita sayang sama dia itu suka memang sama dia, asalkan dia senang Miki juga. Begitu. Makanya waktu itu ya saya bilang ya sudah menikah Mi. Kalau memang mau menikah yang penting kau senang itu Ji. Cuman kalau kau tidak senang ya jangan. Ya itu pokoknya yang penting senang, sudah aman. Kalau dibilang saya sakit hati gara-gara itu atau mau bagaimana tidak. Saya cuman itu saya senang dia menikah, ya aman lah. Kuncinya adalah ikhlas ya Kak Diki ya. Ya ikhlas. Karena kalau dibilang bagaimana ya, tidak ada jujur itu dibilang perasaan bagaimana mau bagaimana, tidak, karena memang itu ditanamkan juga di hati tak tahu bahwa Tuhan itu akan selalu ada untuk kita. Jadi tidak usah merasa kesepian atau sendiri. Kalau misalnya ditinggal begitu atau misalnya menikah begitu pasangan atau siapapun itu, saya rasa bukan persoalan, karena ya kembali lagi ikhlas. Toh karena bagi laki-laki juga di luar sana, perempuan itu tidak satu. Perempuan itu banyak ya. Banyak lah. Jadi jangan mau berpatokan, apalagi sampai mau kayak bunuh diri gara-gara satu perempuan. Saya rasa itu perbuatan yang tidak baik. Kayaknya saya hampir ini. Kalau mau bunuh diri gara-gara perempuan, bukan stylenya laki-laki kalau begitu. Mungkin begitu. Akhirnya berakhir sama yang nomor 2 Di. Iya berakhir sama. Nah, bagaimana sama nomor 3 ini? Nomor 3 ini jauhkah jaraknya setelah itu? Tidak terlalu jauh, karena begini. Saya ini bukan dibilang sombong, tapi cewek yang dekati Kak. Iya, saya juga tidak tahu, padahal tampang pas-pasan begini, tapi cewek yang dekati Kak saya sudah tidak ada ikatan sama siapapun kan. Datang cewek dekati Kak, dia ajak saya ke sini, dia ajak saya ke sana, ya saya oke saja. Apa daya kami yang sudah berburu ke sana kemari belum dapat apa-apa. Nah ini langsung didatangi sendiri cewek. Didatangi sama itu, ya sudah, ya jalan saja, jalan terus. Ya akhirnya ya putus juga. Apa itu tak pakai sampai ada yang dekati? Tidak ada. Kayaknya bisa dibagi-bagi ini. Mungkin karena itu. Saya curiga ada di dompet ini. Oh ya aman. Mana di dompet? Tidak ada di sini. Aman lah. Atau di tas-tas kecil yang sering kita pakai itu. Saya itu tidak pernah bawa begitu, karena begini. Saya juga percaya sama Tuhan, jadi saya tidak pernah pakai begitu. Karena saya juga sudah pernah diselamatkan sama Tuhan. Jadi kalau untuk pakai yang seperti itu atau apapun itu untuk menarik lawan jenis atau untuk supaya tidak masuk apapun, saya tidak pernah pakai begituan dari dulu sampai sekarang. Kalau untuk itu, karena kan biasanya kan orang kalau pakai begitu untuk cewek itu dia yang ungkapkan, tapi kalau saya tidak, memang memang perempuan yang datang. Iya, memang mungkin begini pembawaanku yang mungkin mereka senang sama saya, senang teman sama saya. Makanya mereka begitu dekat, nyaman toh. Ya seperti tadi yang saya bilang toh, banyak temanku cewek karena begitu mereka itu senang berteman sama saya. Nah, jadi begitulah. Banyak sih, temanku cewek. Kayak misalnya sekarang juga kan kuliah kan, banyak juga temanku cewek. Banyak yang senang sama saya, tapi semuanya itu ya tidak bawa perasaan begitu. Mungkin begitu juga mereka senang. Makanya senang juga teman sama saya mereka. Nah, tadi sempat Kak Diki sebut bahwa Tuhan pernah menyelamatkan dia. Itu sebenarnya itu ceritanya panjang teman-teman. Ceritanya ada ceritanya dan panjang dan menarik dan bagus, tapi kayaknya belum dibahas di sini, Di. Oh ya. Mungkin terlalu lama kalau sudah dibahas sekarang, jadi. Iya, mungkin tunggu yang selanjutnya. Sisi selanjutnya akan kita bahas. Saya yakin teman-teman penasaran. Saya sudah tahu sebenarnya ceritanya Kak Diki. Jujur ini saya sudah tahu yang itu, tapi teman-teman di sana mungkin belum tahu dan masih penasaran tentang ceritanya itu ya. Ya, mungkin di spoiler saja sedikit. Saya itu waktu kecil pernah bisa dibilang
sudah tidak bernapas. Nah, dan diselamatkan sama Tuhan. Mungkin begitu saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti yang selanjutnya tunggu. Selanjutnya kita ya paling tahun depan lah ya kan, ini sudah akhir bulan, akhir tahun ya, paling tahun depan lah ya kita. Tahun depan, pasti teman-teman sudah penasaran. Ya sebenarnya saya sudah tahu ya sebatas itu, tapi untuk detailnya sendiri saya belum tahu. Boleh lah. Nah, mungkin nanti di podcast selanjutnya kita bisa bahas ini Kak Diki. Ya, tapi kalau detail-detail sekalinya itu saya mungkin ya nantilah dengar ceritanya di podcast selanjutnya. Saya suka pancingan-pancingannya ini. Aman lah. Yang jelas ceritanya itu ya menarik lah untuk kita semua dengar. Mungkin ya. Iya. Karena bisa dibilang saja berkesaksian di sini tuh kalau saya cerita. Nah, poin anunya berkesaksian. Iya, dan saya bisa dibilang tidak pernah berkesaksian di tempat lain dari dulu sampai sekarang. Mungkin di sini baru saya mau berkesaksian, spoiler sedikit. Waktunya Mitrimono Podcast. Ya, betul. Tempatnya berkesaksian. Atau mau dilanjut sekarang? Mungkin terlalu lama atau terlalu lama kah? Iya. Oh ya oke lah kalau begitu. Masalahnya saya sudah tidak sabar ini. Oke lah, nanti kita tunggu saja kalau misalnya ada lagi kesempatan toh. Betul. Dan tentunya pasti masih ada. Ya. Baru kita podcast karena ini sudah terlalu lama juga takutnya teman-teman ini tuh. Nanti sudah tahun baru lah. Ya, siap. Kita ketemu lagi di Trimono juga podcast. Ya, dan ini Kak Diki, mungkin terakhir mungkin ada pesan moral Kak atau apa yang mau disampaikan kepada teman-teman khususnya penonton setia Trimono Podcast ini ya. Saya juga bingung ini mau pesan-pesan bagaimana ini, karena sudah banyak tadi pesan-pesan. Tadi pesan-pesannya setiap poin itu saya selalu titipkan pesan. Ya mungkin bagaimana pesannya. Tadi mahasiswa sudah ada Kak Diki, ya, tentang mahasiswa ini, tentang percintaan ini yang kayaknya belum ini. Oh, kalau tentang percintaan itu pesannya itu cuma itu juga tadi saya bilang kalau kita suka sama orang itu, kalau dia sudah mau menikah ikhlas saja, atau dia sudah tidak mau sama betul. Atau misalnya begini, ada perempuan kan sudah tidak mau sama kita, sudah mau pergi. Jadi jangan menangis, jangan bagaimana ya, ikhlaslah dia pergi. Karena pasti akan ada yang lain. Tidak mungkin itu tidak ada yang lain kecuali ya itu takut kok ya, barangkali begitu. Tapi saya rasa banyak sekali di perempuan karena menurut data statistik yang pernah saya dengar, perbandingannya laki-laki dan perempuan itu 1:4. Oh, di 1:4. Jadi 1 laki-laki bisa 4 perempuan. Nah, mungkin begitu. Tapi jangan diambil sama itu 4. Cukup 1 saja pasangan, karena Tuhan juga itu melarang untuk lebih daripada 1 pasangan. Kalau kita yang Kristen yang Kristen itu dilarang lebih daripada 1. Begitu. Mungkin seperti itu. Jadi teman-teman yang mahasiswa tetap semangat ya, selalu usahakan ada kemauan yang besar untuk kuliah karena kuliah itu sangat penting ya. Sangat penting. Artinya meskipun bukan itu yang menunjang untuk pekerjaan, tapi setidaknya ada pegangan lah. Ya, dan meskipun itu kita sudah kerja, sudah punya penghasilan, tapi itu belum cukup. Kayaknya belum lengkap kalau belum ada pendidikan. Ya, betul. Seperti itu ya. Jadi pendidikan lah. Kalau bagi saya ya, pendidikan itu bisa dibilang 50% lah kita ke tempat kerja sudah. Ya, betul. Nah, jadi tapi tidak selamanya itu pendidikan membuat kita kerja, tergantung kemauan lagi. Ya, jadi dan sebaliknya juga, artinya bukan cuma kuliah yang paling utama, tetapi harus dibarengi juga sama soft skill yang mungkin didapat dari luar, yang kayak Kak Diki tadi ikut organisasi kan. Karena banyak hal yang bisa didapatkan di sana, public speaking lah, apalah. Ya kan, jadi soft skillnya. Ya, betul. Jadi tidak hanya kuliah juga ya. Ini cuma kita bukan menggurui, tapi kita sampaikan saja. Semoga ini bisa bermanfaat. Kalau misalnya dianggap bermanfaat ya boleh diterima, betul. Kan? Boleh dilakukan dalam kehidupannya ya. Dan kalau untuk percintaan sendiri hanya satu kata kunci, ikhlas saja ya. Ikhlas. Khususnya yang saat ini sedang sakit hati, sedang patah hati, ditinggal nikah. Iya. Ya, harus berpisah karena sesuatu dan lain hal. Iya. Ya, intinya ikhlas saja ya. Ini juga sebuah buat saya sih, refleksi buat saya. Untuk harus belajar ikhlas. Woi, ikhlas harus. Karena yaitu perempuan itu tidak satu, banyak. Aman. Masih ada 3. Oh iya, masih ada 3 lebihnya. Itu pun kan tidak mungkin Pak. Begini, laki-laki tidak mungkin masing-masing 4. Pasti 1 jadi ambil. Jadi misalnya kan dari 1000 deh banyaknya itu berarti 4000 perempuan, 1000 jadi laki-laki. Nah, jadi otomatis ini kalau
Misalnya kan dari 99 ini satu ji yang nikahi berarti masa 3.000 Masih ada 3.100 3.100 toh. Kalau 1.000 laki-laki masing-masing sudah punya pasangan. Iya, satu otomatis pasangan. ya otomatis masih ada 3.000 ya, Pak. 3.000 perempuan. Masih banyak, aman. Jadi tidak usah sedih, tidak usah sakit hati karena banyak Ci. Jadi kalau kita laki-laki yang ke 1.001 Ya. dan kita belum nikah, yang 1.000-nya sudah nikah, Ya. jangan khawatir, masih ada 3.000. Betul. Tapi begini lagi, saya tekankan kalau memang sudah menjalani hubungan dan hubungan itu sudah baik, jangan mencari yang lain. Cukup itu yang dipertahankan terus, karena susah juga itu cari orang yang kayak sefrekuensi begitu sama kita. Susah cari orang yang bisa pahami Ki. Jadi kalau memang sudah jalan Miki sama ini ya usaha lo untuk pertahankan hubungan itu. Jangan mencari yang lain. Mungkin begitu. Kayak saya kan memang banyak temanku perempuan, tapi misalnya ada juga pacarku tuh, tapi sebatas teman gini. Kalau sudah ada pacar, kalau sudah ada yang pacar itu jami kalian cari yang lain. Kalau saya begitu. Jadi cukup berteman saja sama ini. Dan bertemannya juga jangan terlalu berteman yang ini Pak. Artinya kita jaga perasaannya pasangan tak juga tuh. Bagaimana Kak? Ya begitulah. Harus dijaga aja perasaannya pasangan tak. Tapi ya itu kembali lagi. Tapi kalau dibilang mau ada perasaan sama teman, kalau saya pribadi ya, saya kalau saya sudah punya pasangan itu, kalau teman perempuan ya sudah sebatas teman saja, tidak ada lebihnya. Jangan main tipis-tipis Pak. Ya. Kayak temanku itu sering main tipis-tipis. Oh iya, yang itu ada inisial Poner itu. Kasiannya Poner di bawah-bawah. Begitulah. Jadi masih ada kah? Saya rasa cukup ini Kak Diki. Cukup. Oke lah. Nanti kesempatan selanjutnya kita pasti akan ketemu Ji lagi tuh. Khususnya bahas yang tadi itu yang bikin penasaran itu. Aman lah. Oke, cukup Kak Diki. Ya mungkin. Ya untuk sesi ini ya. Untuk kesempatan ini. Oke. Jadi teman-teman, kami ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah bersedia menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di luar sana ya, khususnya penonton setia Trimono juga podcast. Dan pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Kak Diki yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast ini. Dari kemarin kita sudah undang-undang Kak Diki, cuma karena sesuatu dan lain hal malam ini atau hari ini atau kesempatan ini baru bisa hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih untuk Kak Diki dan kita tepuk tangan untuk Kak Diki. Aman lah. Ya kami juga doakan semoga semakin sukses ke depannya Kak Diki. Ya. Semoga cepat menikah juga itu. Ya, semoga cepat menikah. Amin. Semoga cepat kuliahnya selesai ya. Yang sekarang kuliah yang sekarang. Okay. Dan lanjut. Terima kasih. Lanjut ke kuliah yang selanjutnya. Wah. Mungkin stop dulu. Sudah capek. Oke. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.